Hai, salam bahagia dan sehat selalu. Saya Wangsit dari Wangsit The Organizer. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menulis artikel kabar baik menikah saat pandemi COVID ini. Rasanya ada angin yang segar. Di saat pandemi ini ada sesuatu yang positif. Seperti apa detailnya? Yuk kita saksikan sama-sama. Halo pemirsa Extraordinary. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menulis di Instagram ya, sisi positif menikah saat pandemi COVID. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin menjelaskan. Jadi di Indonesia itu ada 3 norma yang harus dipenuhi agar pernikahan itu menjadi sah. Sah menurut norma agama, sah menurut norma hukum, dan sah menurut norma sosial. Norma agama itu apa? Norma agama itu gini. Norma di mana seorang pasangan itu tuh dianggap sah di hadapan Tuhan. Itu biasanya dilakukan atau dinyatakan itu dalam sebuah pemberkatan nikah. Jadi itu hubungan kita dengan Tuhan kita. Dan di norma agama ini kita akan mendapatkan surat pemberkatan yang mana itu akan menjadi salah satu syarat untuk kecatatan sipil. Catatan sipil itu norma hukum. Jadi norma agama itu wajib harus dipenuhi. Kemudian kedua norma hukum. Norma hukum itu catatan sipil, di mana pernikahan kita itu tercatat secara hukum. Ya, secara hukum. Ini fungsinya buat apa? Fungsinya untuk anak-anak kita tepatnya. Anak-anak kita, jadi dari situ kita bisa membuat kartu keluarga baru untuk kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan hukum. Dan norma ketiga itu tuh norma sosial. Norma sosial itu biasanya diwujudkan dalam bentuk sebuah pesta supaya teman-teman kita tahu, oh kalau kita sudah menikah, supaya relasi kita tahu, oh kamu sudah menikah, gitu ya. Jadi norma sosial biasanya diwujudkan berupa sebuah pesta pernikahan yang mana kita nanti undang teman-teman, kerabat, family dan sebagainya untuk menyaksikan pernikahan kita. Dari ketiga norma itu sebetulnya yang mempunyai efek panjang itu adalah norma agama dan norma hukum. Norma agama itu harus dilaksanakan dan juga kan merupakan salah satu syarat untuk menuju ke norma hukum. Jadi kalau norma agama ini dilanggar ya Anda tidak melakukan pemberkatan nikah, Anda tidak mungkin dapat catatan sipil. Ya, catatan sipil itu bila kita langgar, bila tidak kita lakukan, itu akan menyulitkan kita di kemudian hari. Tapi norma sosial bila kita langgar, ya tidak ada efek apa-apa. Jadi paling kita diomongin, loh kamu kawin orang undang-undang, kamu nikah kalau ada undang-undang, ya. Atau loh ini kamu sudah hidup serumah loh, memangnya sudah menikah. Sebetulnya natasinya pun juga gampang. Dengan era digital, banyak sosial media, kita bisa nge-share bahwa ini loh aku sudah menikah tanggal sekian. Tidak perlu undang-undang, tidak perlu undang si A, si B. Sebab zaman sekarang misalnya kita ngundang pun ya, zaman pandemi gini ya, itu tuh kalau kita ngundang juga yang diundang belum tentu mau datang. Mengingat ya risiko nanti kalau sampai tertular ya. Jadi plus poin sisi positif saat menikah saat pandemi ini adalah Anda tetap bisa melakukan pesta pernikahan tanpa harus mengundang orang banyak. Memang keadaan tidak memungkinkan kita mengundang orang banyak. Ya, jadi saran saya bila Anda ingin menikah, lakukan aja. Kenapa bisa lebih murah? Ya, otomatis dong dengan pembatasan social distancing, dengan pembatasan jumlah orang yang boleh diundang,
itu membuat pesta kita nggak bisa seperti yang kemarin-kemarin ya. Kemarin kita bisa undang sampai 2.000, 3.000 orang ya, minim 1.000 untuk menyaksikan pesta pernikahan kita. Sekarang dia hanya dibatasi maksimal cuma 50 ya, otomatis kita menjamu juga tidak banyak orang. Venue atau tempat itu yang seharusnya kita butuh gede untuk menampung tamu kita yang ribuan, sekarang kita cukup dengan hall kecil. Ya udah, memang bisanya seperti itu. Otomatis kalau hallnya kecil, dekorasinya menjadi lebih kecil, kuenya menjadi lebih kecil, gaunnya yang Anda dulu apa ya, yang gede segede gaban itu ya, itu apa namanya, sekarang nggak perlu, lebih ke sesuatu yang simple, sesuatu yang intim gitu. Jadi plus poin dari menikah saat pandemi COVID ini adalah Anda jauh bisa menghemat biaya banyak banget. Dan jangan lupa tetap sah. Secara agama, secara hukum Anda tetap tercatat dan sah. Anda tinggal upload foto-foto Anda ke media sosial untuk menunjukkan bahwa Anda sudah menikah. Bila perlu surat nikahnya ditunjukin ke sosial media, aku sudah menikah, sah, dan tidak ada orang yang protes. Kiranya demikian dari saya. Selamat beraktivitas kembali, selamat selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan.